Bapiknya banyak ada naik dulu. Kau dapat mana kapalengan. Tak say jantung di lagunya. Indah sarupa orang nan lamoy. Ketemu lagi di Short Channel Aida. Terima kasih Anda telah setia bersama kami. Sebelum menonton demi kemajuan channel kita, kami harap Anda untuk like dan subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita dari kami. Kami akan hadir untuk Anda dengan berita sejarah, budaya dan sosial kemasyarakatan. Saat ini kami akan menayangkan berita dengan judul Bagindo Dahlan Abdullah sangat berjasa dalam pengamanan pembacaan teks proklamasi. Dahlan Abdullah dilahirkan di Pariaman, Sumatera Barat tahun 1895. Dikenal sebagai daerah yang banyak melahirkan guru. Dahlan juga diinginkan keluarganya untuk berprofesi tersebut. Setelah tamat sekolah rendah di Padang, Dahlan melanjutkan pelajarannya di Sekolah Raja, Norma School, di Bukit Tinggi. Di sekolah ini Dahlan Abdullah sekelas dengan Tan Malaka, dan beliau berdua setamat sekolah ini dapat beasiswa untuk melanjutkan sekolah ke Nederland. Pada tahun itu juga dia pergi ke Den Haag masuk Quick School for Onderwijzers sampai tamat di tahun 1915. Belum puas juga dengan ini. Kemudian Dahlan memasuki Universitas Leiden. Di samping itu Dahlan banyak belajar bahasa Timur Tengah serta kebudayaannya. Dalam masa sekolah Dahlan Abdullah juga terpanggil ikut pergerakan nasional di Belanda. Sebagaimana juga kebanyakan mahasiswa Indonesia di masa itu. Ketularan semangat pergerakan nasional, Dahlan Abdullah lebih mencurahkan otak dan tenaganya pada perjuangan Perhimpunan Indonesia, yang diketuainya beberapa lama, sambil dia mengembara sekalian belajar di kota Berlin dan Kairo. Di Kairo dia mendalami bahasa dan kebudayaan Arab. Sampai selesai belajar dia kembali ke tanah air. Tahun 1924 Dahlan ditempatkan sebagai guru di Tanjung Pinang. Setibanya di Indonesia, dia tidak dapat pula dipisahkan dari suasana perjuangan yang semakin meningkat ketika itu. Dahlan pun ke Jakarta. Dia masuk dalam lapangan perjuangan Muhammadiyah. Rasa tidak puas beliau semakin tidak terbendung. Beliau tidak ingin hanya sebagai pengajar. Dalam berbakti kepada bangsanya, beliau mulai masuk dunia pergerakan atau politik. Mula-mula dihidupkannya kembali Sumateranen Bond yang diketuainya sendiri dan kemudian dileburkannya dalam Parindra. Demikian pula pada Kongres Indonesia Raya di Solo oleh Permuafakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, PPKI. Dalam organisasi itu Dahlan menjadi seorang terkemuka di samping Dr. Sutomo, Tamrin, Ir Soekarno, Mer Sartono, Mer Ali Sastroamijoyo. Akhirnya Dahlan Abdullah memikul tugas memperjuangkan nasib rakyat di dalam Gemeenteraad, Lembaga Perwakilan Rakyat Kota, Jakarta oleh Parindra. Dahlan Abdullah kemudian dipercaya menjadi anggota Dewan Kota Batavia pada tahun 1939. Lalu terpilih sebagai anggota Badan Pekerja Harian Kota Batavia. Pada 1942, sewaktu Jepang mengambil alih kekuasaan dari Belanda, Dahlan Abdullah kemudian diangkat menjadi Tokubetsu Shicho atau Wali Kota Kota Istimewa Jakarta. Peran Dahlan Abdullah sangat vital waktu proklamasi kemerdekaan. Sebagai Wali Kota Batavia beliau punya akses ke semua pimpinan tentara Jepang waktu itu. Di saat inilah peran beliau untuk kemerdekaan Indonesia sangat besar. Sebagai pejabat di zaman Jepang beliau tentu sangat dekat dengan pembesar Jepang di Indonesia. Coba dibayangkan seandainya beliau tidak melobi penguasa Jepang. Kemungkinan proklamasi kemerdekaan tidak bisa dibacakan. Beliau begitu intens berkomunikasi dengan Bung Hatta dan kelompok Menteng 31. Boleh dikatakan beliaulah yang mengamankan proses pembacaan teks proklamasi. Lewat lobi-lobi beliau ke pimpinan Jepang. Tapi jasa beliau ini jarang disebut oleh sejarah bangsa ini. Dalam berjuang Engku Dahlan tidak melupakan daerah leluhurnya, yaitu Minangkabau. Beliau punya cara tersendiri dalam mengabadikan nama daerah beliau di Batavia. Jasa beliau yang berbekas sampai sekarang. Di daerah Manggarai ada Jalan Minangkabau, Jalan Payakumbuh, Jalan Bukit Tinggi, Jalan Sawah Lunto, Jalan Koto Gadang dan lain-lain. Itu semua adalah jasa beliau.
Di masa beliaulah nama jalan tersebut diresmikan karena beliau ingin mengabadikan nama daerah leluhurnya. Demikianlah sekelumit kisah seorang pahlawan yang jarang dikenal bangsa ini, yakni Bagindo Dahlan Abdullah, putra Pariaman yang dikebumikan di Baghdad. Tempat